Selamat datang di kuis beroda dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dalam kuis beroda dalam karantina, dan ini adalah video pertanyaan untuk episode yang ke-8. Dan di episode kali ini tidak akan ada perubahan aturan, jadi aturannya masih tetap sama dengan aturan yang ada di episode yang ke-7. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama ya. Sebelumnya saya putar terlebih dahulu. Putar. Ya. Baik, hiburan ya. Baik, saya hapus kategori hiburan supaya kategori hiburan tidak muncul lagi di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang pertama ya. Kata meme pertama kali muncul dalam buku yang berjudul apa dan siapa penulis buku tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi ada dua pertanyaan ya. Judul bukunya apa dan siapa penulis buku tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Saya putar lagi. Putar. Putar. Ya. Ya, baik. Otomotif atau kendaraan ya. Baik, saya hapus kategori otomotif atau kendaraan ya. Baik, pertanyaan yang kedua ya. Berapa jumlah tikungan dalam sirkuit Sepang di Malaysia? Ya, itu pertanyaan yang kedua ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Saya putar lagi ya. Putar. Baik. Ya, perjalanan atau acara. Baik, saya hapus kategori perjalanan atau acara ya. Terdapat 4 presiden Amerika Serikat dalam Mount Rushmore National Memorial. Pertanyaan saya adalah siapakah keempat presiden tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ketiga ya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Baik, kategori yang muncul adalah kategori musik ya. Baik, saya hapus kategori musik. Baik, pertanyaan saya adalah apa judul lagu dari kutipan lirik berikut ini? Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buatku merana. Ya, itu pertanyaan yang keempat ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Saya putar lagi, putar. Ya, tipis sekali ya dengan pendidikannya, tetapi kategori yang muncul adalah kategori politik. Baik, saya hapus kategori politik ya. Pada tahun 2019 di Indonesia muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden fiktif di sosial media yang berasal dari koalisi Indonesia Tronjol Maha Asik. Pertanyaan saya adalah siapakah nama pasangan calon tersebut? Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Baik. Hewan atau peliharaan ya. Baik, saya hapus kategori hewan atau peliharaan. Baik, pertanyaan yang ke-6 ya. Pada tahun 2016 di Cincinnati Zoo and Botanical Garden, seorang anak berusia 3 tahun terjatuh ke dalam kandang gorila. Gorila tersebut menyergap dan menyeret anak tersebut, dan akibatnya salah seorang petugas kebun binatang menembak mati gorila tersebut. Kematian gorila ini juga sempat populer di internet ya. Dan pertanyaan saya adalah siapakah nama gorila tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-6 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Baik. Sains atau teknologi? Baik, saya hapus kategori sains atau teknologi. Pertanyaan yang ke-7 ya. Negara manakah yang kedua huruf dari kode websitenya sama dan kedua hurufnya merupakan huruf vokal? Ya, jadi kalau Indonesia kode websitenya .id ya, ID. Kalau Malaysia MY. Kalau Trinidad and Tobago TT ya, seperti itu.
Pertanyaan saya adalah negara manakah yang kedua huruf dari kode websitenya sama dan kedua hurufnya merupakan huruf vokal? Yaitu pertanyaan yang ke-7 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya. Saya putar lagi, putar ya. Putar. Yap. Ya, tipis sekali ya. Saya pikir olahraga tadi, ternyata komedi ya. Baik, saya hapus kategori komedi ya. Baik, pertanyaan yang ke-8 ya. Lis Hartono merupakan nama asli dari seorang pelawak Indonesia. Pertanyaan saya adalah siapakah nama panggung dari orang ini, Lis Hartono ini? Itu pertanyaan yang ke-8 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Saya putar lagi, putar. Ya, baik, aktivisme ya. Baik, saya hapus kategori aktivisme. Pertanyaan yang ke-9 ya. Greta Thunberg adalah seorang aktivis muda yang berasal dari Swedia. Dia sangat populer dengan membawa poster berwarna putih yang berisi tulisan. Pertanyaan saya adalah apa isi tulisan tersebut? Itu pertanyaan yang ke-9 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya. Saya putar lagi, putar. Ya. Ya, tipis sekali. Saya pikir orang atau blog ya, tetapi kategori yang muncul adalah film atau animasi. Baik, saya hapus kategori film atau animasi. Film ini merupakan film Indonesia pertama yang menayangkan adegan dua pria berciuman. Pertanyaan saya adalah, apa nama film tersebut? Dan siapakah dua orang yang berciuman tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-10 ya. Jadi ada dua pertanyaan. Apa judul film tersebut dan siapakah dua orang yang berciuman tersebut? Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11 ya. Saya putar lagi, putar. Ya. Baik. Orang atau blog? Saya hapus ya kategori orang atau blog. Baik, untuk pertanyaan yang ke-11 perhatikan gambar ini ya. Ya. Unggahan ini berhasil memecahkan rekor jumlah likes terbanyak di Instagram yang sebelumnya dipegang oleh Kylie Jenner. Pertanyaan saya adalah apa nama akun Instagram dari unggahan tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-11 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Saya putar lagi, putar. Ya, putar. Kenapa macet-macet terus ya? Ya, baik. Gaya ya. Ya, baik, saya hapus kategori gaya. Baik, pertanyaan yang ke-12 ya. Apa nama produk sepatu yang merupakan kolaborasi antara Adidas dan Kanye West? Ya, itu pertanyaan yang ke-12 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Saya putar lagi, putar. Baik ya, kategori yang muncul adalah olahraga. Baik, saya hapus kategori olahraga ya. Pertandingan tenis terlama di dunia terjadi selama 11 jam 5 menit pada Wimbledon 2010. Antara siapa melawan siapa? Itu pertanyaan yang ke-13. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-14 ya. Antara pendidikan atau permainan. Ya, saya putar ya. Putar. Ini seperti bendera Ukraina ya kalau dilihat-lihat ya. Ya. Baik, pendidikan ya. Berarti pertanyaan yang ke-15 adalah permainan. Untuk pertanyaan yang ke-14 ya. Apa isi kalimat yang disampaikan dalam sandi Morse berikut ini? Ya, itu pertanyaan yang ke-14 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Baik, pertanyaan yang ke-15 ya. Pada permainan Outlast, terdapat adegan di mana jari dari karakter utama permainan ini, Miles Upshur, dipotong oleh seorang pria tua. Pertanyaan saya adalah, ada berapa jari yang dipotong dan jari apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-15. Lanjut ke pertanyaan bonus ya. Apa nama buah yang apabila hurufnya disusun ulang
menjadi nama buah juga? Ya, itu pertanyaan bonus untuk episode kali ini. Baik, semua pertanyaan sudah saya bacakan ya. Dan apabila kalian pemirsa ingin berpartisipasi dalam kuis berudat dalam karantina untuk episode kali ini, kalian tinggal menjawab pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi di kolom komentar di bawah. Seperti itu. Baik, sampai di sini saja acaranya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan selamat berpartisipasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada.